Hai tim keluarga, hai tim keluarga, hai tim keluarga. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Tim keluarga. Hai. Kenapa sih selama ini yang ngevlog itu cuma Dedi sama Mev doang? Maminya kemana? Kok nggak pernah ikut ngevlog? Maminya kemana? Kok nggak pernah ikut ngevlog? Ya udah, ya aku mau cerita, mau sharing. Jadi aku ini udah melahirkan kurang lebih sebulan yang lalu. Nah, melahirkannya di tengah-tengah pandemik COVID-19. Jadi aku mau di sini mau berbagi gimana tips anti panik saat melahirkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih, semenjak kalau nggak salah ya, COVID-19 itu kan merebak di Indonesia Februari ya, akhir Februari sampai ke awal Maret. Nah di situ tuh kehamilanku tuh udah jalan 6 bulan. Nah jadi aku mulai mikirin, waduh ini gimana nih, ngelahirinnya mau di rumah sakit biasa atau mau di rumah sakit khusus ibu sama anak. Kenapa aku memilih rumah sakit ibu anak ataupun klinik khusus ibu dan anak? Karena yang pasti yang pertama poinnya di situ pasti yang datang hanya orang yang ingin melahirkan atau anak yang berobat. Dan kalau dibandingkan sama rumah sakit yang umumnya, pasti kan banyak yang keluar masuk ya, dan para perawatnya pun aku nggak tahu maksudnya nanti gimana cara menjaganya supaya kita semua tetap nggak kena sama si wabah itu. Nah itu poin yang pertama. Nah karena aku pengennya normal, jadi aku tuh lebih yakin kalau melahirkannya itu di klinik. Di sini namanya BWCC di daerah Bintaro Women Children Clinic ya, kalau nggak salah kepanjangannya ya. Nah tapi di situ aku juga sambil nyiapin opsi kedua untuk yang sesar. Kenapa? Karena di BWCC ini kan dia support banget sama yang namanya normal, tapi untuk kalau sampai terjadi sesuatu dan harus sesar, nah itu harus ke rumah sakit. Nah aku dari awal kehamilan sampai kontrol ke 6 bulan itu aku sama sekali belum menemukan satu dokter yang cocok buat aku. Nah 6 bulan di usia kandungan aku yang ke-6 bulan, akhirnya aku menemukan satu dokter dan itu yang aku pakai sampai aku melahirkan. Aku juga kontrol ke rumah sakit di mana si dokter ini praktek. Nah, jadi itu aku kontrolnya itu udah mau mendekatin kelahiran itu di usia 35 minggu. Nah, kenapa? Karena ya namanya persiapan, kenapa sih kita nggak bisa nyiapin yang terbaik ya? Jadi secara aku juga historinya udah melahirkan sesar anak pertama. Nah, waktu aku kontrol di minggu ke-35 itu di rumah sakit, itu aku ngelahirin kontrolnya di rumah sakit Mitra Keluarga Bintaro. Nah di situ udah agak perbedaan, banyak banget ya perbedaannya dari prosedur protokolnya di rumah sakit itu. Pas pertama nyampe aja kita di depan, aku bawa anak aku tuh yang umur 2 tahun si Mev. Nah dia bilang, sorry ya bu, anak 2 tahun tuh anak di bawah 12 tahun tuh nggak boleh masuk, katanya ini peraturan. Waduh gimana nih. Jadi setelah aku masuk kontrol ke sana ke dokter, terus saya nanya gimana proses persalinan, dan kesimpulan yang aku dapat dari kontrol di usia kandungan 35 itu, di tengah-tengah pandemi ini ada beberapa peraturan rumah sakit yang berubah dan nggak sama lah kayak yang biasanya ya. Yang pertama perubahan yang pertama, anak di usianya yang di bawah 12 tahun itu nggak boleh masuk rumah sakit. Itu yang pertama. Kedua, kalau pasien yang rawat inap, kalau melahirkan pasti rawat inap dong. Rawat inap hanya diberikan 1 orang untuk penunggu. Nah, terus yang ketiga, saat melahirkan si istrinya nggak bisa didampingin oleh suaminya. Kasian ya melahirkan sendirian. Padahal waktu anak pertama aku ditemenin suami sampai masuk rumah sakit, ruang persalinan sampai operasi aku ditemenin. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak ada jam besuk di rumah sakit ini. Nah terus yang kelima, setiap orang yang akan dirawat inap harus menjalani namanya rapid test, yaitu untuk mengetahui apakah dia positif ataupun negatif. Karena kalau misalkan sampai dia positif, pasti ruang inapnya tuh akan dibedakan sama yang
sama yang negatif. Nah itu dia protokol rumah sakit sama pandemi yang buat aku mempertimbangkan gimana nanti aku akan melahirkan. Nah dari segala itu aku akhirnya sama suami menyimpulkan ya udahlah, ini untuk demi terbaik buat kita. Nah pas aku ngeliat juga kan rumah sakitnya udah sepi ya, sepi banget, maksudnya nggak ada yang nggak seramai yang biasanya, karena memang di rumah sakit pun bahkan kayak poli gigi itu ditutup, kalau misalkan nggak ada yang urgent itu ditutup. Dan orang-orang yang datang pun pasti ditanyain kebutuhannya apa, kalau nggak urgent banget disuruh pulang sih. Makanya sepi banget, karena kondisi rumah sakitnya sepi banget. Jadi kita pun nyimpulin, aku sama suami nyimpulin ya udah kita nanti lahirannya di situ aja, maupun normal ataupun sesar. Kita udah survei kamar juga, survei biaya, dan dokter aku juga yang di BWCC itu prakteknya di situ, ya udah cocok aja di situ ya. Ya udah deh, gitu deh. Nah, pas melahirkan itu sebenarnya HPL-nya itu 16 Mei, pertama Mei. Berarti harusnya kalau sesuai dengan HPL aku baru aja melahirkan nih, tapi ternyata itu jauh dari HPL pas melahirkan. Aku itu melahirkannya di usia kandungan aku 36 minggu berapa hari, jadi masih menuju 37 minggu. Awalnya gimana kok bisa melahirkan gitu sih? Ya gimana ya, namanya melahirkan ya itu sebenarnya kita udah usaha, tinggal serahin sama Tuhan aja gitu. Kan aku juga berdoa sama Tuhan, ini gimana melahirkannya, ya udah aku serahin aja sama Tuhan. Jadi jam 7 pagi itu agak ngerasain kayak apa sih, aku nggak tahu ya ini namanya kontraksi apa enggak. Soalnya anak pertama itu aku juga nggak ngerasain namanya kontraksi sedikit pun, kayak ngerasa mulus sedikit tapi kok sakit gitu. Ya udah, terus pas tiba-tiba mau ke kamar mandi ada air ngucur, waduh ini kayaknya air ketuban nih. Ya udah, dan nggak bisa di stop gitu, kayak kita buang air kecil terus nggak bisa di stop. Nah ya udah aku bilang suami itu kayaknya aku ketuban deh, ya udah kita sekarang ke rumah sakit katanya gitu kan. Enggak ah, ya masa aku akhirnya sekarang. Sebenarnya kan aku pengennya masih Mei, terlalu cepet sih buat aku ngelahirinnya di sini. Ya udah aku sikat kamar mandi, sambil ngopi. Kemudian jam 9 pagi kok air ketubannya makin banyak nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita siap-siap langsung gue ke rumah sakit. Oh iya, sebenarnya aku udah siapin ya tas buat apa, jadi jauh-jauh hari ini yang namanya persalinan normal itu kan memang niatnya normal. Jadi pasti kita udah siapin jauh-jauh hari apa yang harus kita bawa, pakaian, persiapan kita sendiri, persiapan buat si baby, dan persiapan buat anak pertama aku. Karena setelah aku tahu protokol rumah sakit nggak bisa bawa anak di bawah 12 tahun, yang pasti kan anaknya aku titip ke tempat orang yang aku percaya lah. Nah di situ jadi aku udah siapin barang-barang ini juga, udah minta izin sama orang yang aku percaya supaya anak aku titipin di situ selama aku melahirkan nanti dan dirawat rumah sakit. Nah karena aku udah siapin semua itu, jadi tinggal bawa aja. Jadi buat ibu-ibu mending walaupun HPL-nya masih jauh, kayak aku kan 3 minggu lagi ya, walaupun HPL-nya masih jauh mending disiapin aja dari jauh, sesempatnya langsung siapin aja, jadi nggak ada yang ketinggalan ataupun nggak ada yang tergesa-gesa terburu-buru gitu. Ya udah kita langsung berangkat, dicek gitu, ternyata memang itu air ketuban dan belum ada buka. Sebenarnya udah ada bukaan satu, tapi itu juga dibilang bukan bukaan sih. Jadi ya udah pasrah aja, kayaknya nggak memungkinkan buat melahirkan normal. Ya udah kita pasrah, di jadwal pas dihubungin dokternya di jadwal buat melahirkan secara sesar jam 7 malam. Setelah mulai operasi, ya udah lahir kayak biasa lah, melahirkan lahir di operasi terus lahir, proses persalinan biasa. Cuman ya bedanya itu aja, yang tadi, yang perbedaan protokol di rumah sakit yang tadi itu. Dan puji Tuhannya setelah operasi ini aku sih merasa lebih cepat pulih ya dari operasi yang pertamanya. Jumat malam operasi, Minggu malam aku udah disuruh pulang. Nah ternyata ini setelah aku cari tahu, jadi setiap pasien yang memang dia udah bisa pulang harus segera dipulangkan, karena
sebenarnya nggak nyaman, nggak aman untuk pasien yang sudah mulai sehat itu ditahan-tahan di rumah sakit karena pandemi COVID-19 ini. Itu secara singkat cerita aku melahirkan. Jadi aku di sini mau berbagi tips untuk anti panik selama melahirkan di pandemi COVID-19. Yang pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan, tetap kita punya keinginan maunya gimana, tapi tetap serahkan sama Tuhan. Yang penting kita udah usaha, hasil akhirnya kita serahkan sama yang di atas. Terus yang kedua, persiapan mental. Nah, aku sebenarnya dari kontrol pas udah masa-masa pandemi ini sebenarnya agak males buat ke rumah sakit ataupun buat kliniknya karena ribet. Maksudnya aduh nanti aku pegang apa, pegang ini, anakku pegang ini, takutnya malah kita ketularan. Itu sebenarnya panik, takut, tapi kita balik lagi, kita positive thinking. Jadi persiapan mental bahwa kita harus tetap yakin kita itu bisa menjaga kebersihan juga. Terus yang ketiga itu banyak cari tahu berita tentang COVID-19, perkembangannya apa, tips dan triknya juga untuk menjaga kita dari penularan ini kayak rajin cuci tangan, terus menggunakan masker, antiseptik, hand sanitizer. Nah itu semua disiapin di tas kita sendiri ya. Terus tips yang keempat itu ya itu, karena banyaknya protokol rumah sakit yang berbeda, kita harus mencari solusi yang terbaik buat kita. Kayak tadi, setiap orang kan pasti kondisinya beda ya, maksudnya kebutuhannya apa. Karena kalau aku memang anak pertama, udah punya anak pertama dan nggak bisa dibawa ke rumah sakit, aku harus mencari istilahnya tumpangan buat anakku nanti. Puji Tuhan kita menemukan keluarga yang kita anggap teman, yang kita anggap keluarga untuk bisa anak aku dititipin di situ. Sebenarnya tadinya mama aku mau datang, cuman karena pandemi ini kan nggak mungkin dong datang ke sini. Jadinya kita tetap berjuang bertiga, aku, suami, sama anak aku. Jadi kita benar-benar persiapin sesuai dengan kebutuhan kita, cari solusinya. Nggak menggunakan ART karena kita juga nggak tahu, nggak mungkin mencari orang baru di lingkungan kita dalam kondisi seperti ini karena kita kan nggak tahu ya dia selama ini kontaknya sama siapa. Jadi yang keempat itu cari solusi sesuai dengan kebutuhan masing-masing jauh-jauh hari. Jadi begitu waktu kamu melahirkan ya udah semuanya udah siap. Nah yang kelima, pilihan sarana normal ataupun sesar. Kalau menurut aku, kalau mau normal sih sebenarnya oke-oke aja ya. Cuman di tengah pandemi ini sebenarnya kalau misalkan suami nggak bisa masuk ke dalam ruang persalinan, kalau mau normal kamu siap nggak? Maksudnya mengerang-ngerang kesakitan, itu nggak ada yang kamu, kalau kata orang yang melahirkan ada yang dicakar-cakar, suami cakar-cakar. Nah itu sementara kan suaminya nggak ikut masuk dong. Siapa yang mau kamu cakar-cakar? Nah itu kamu siap nggak dengan kondisi itu? Kalau misalkan siap, kamu tanpa suami, tanpa dukungan orang-orang, biasanya kan kita kalau melahirkan pasti ada orang tua kita, suami, ataupun sahabat terdekat yang mau datang. Nah itu berbeda banget sama kondisi sekarang, nggak ada satupun yang menemani kecuali hanya dokter, bidan, dan perawatnya. Kalau kamu siap ya oke, silakan, dan memang dikasih jalan buat normal ya oke, normal. Kalau nggak siap dan kondisinya memang nggak memungkinkan buat normal ya mau nggak mau sesar. Cuman ya siapin semua kebutuhannya sesuai dengan kondisi saat ini. Itu tips dari aku, ada 5 tips, dan tips ke-6 yang pasti aku kasih kalian, tetap enjoy, berpikiran positif, karena kita akan menyambut anggota keluarga yang baru, pasti kita harusnya happy ya. Jadi nggak usah takut dan nggak usah terprovokasi sama maraknya COVID ini. Kita baca berita dengan diri sendiri, protek diri kita masing-masing, protek keluarga kita, dan kita yakin bahwa kita sehat, kita kuat, kita bisa menjalani dengan normal, dan pasti yakinlah semuanya akan berjalan dengan normal. Nah, sekian tips dari aku buat ibu-ibu yang lagi menunggu kelahiran kesayangannya di tengah-tengah pandemi ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan bersama Tuhan ya. Oke, bye.